Halo guys, balik lagi di Jamkos sama gua Kenneth. Kali ini kita ngundang bintang tamu nih spesial banget nih. Jadi dia tuh udah paling atas sih himpunan Pradita nih. Siapa dong dikenalin sih? Halo semuanya, aku Kahila Anugrah dari Bisnis Manajemen Angkatan 2020. Di sini aku sebagai Ketua BEM tahun 2022-2023. Diangkat ya sih ya. Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Masih fresh banget sih orang-orangnya. Susah banget gitu ya. Kenapa tuh Kenneth ngundang aku tuh? Biasa orang penting kan harus diundang. Oh gitu, enggak, aku gak penting-penting amat kok, aku sama kamu. Yang lebih penting dari Gerhati lah. Kalau Gerhati kemarin di episode 1 nggak berkenal sininya sih. Kayak kurang kinclong gitu sih. Emang ini ada apa nih? Aduh apa tuh Ci? Boleh sih jelasin Ci. Jadi semuanya teman-teman di sini yang nonton pada hari ini itu tuh BEM sudah merilis identitas baru, pin identity, yaitu ada di Almed. Jadi untuk teman-teman yang nanti ngelihat anak-anak yang pakai Almed ada emas-emasnya gitu, itu tuh dia tuh orang-orang BEM, anggota-anggota BEM. Jadi kalau kamu mau punya ini, masuk dulu ke BEM. Diusahakan ya Ci. Ya, tahun depan ya. Amin. Oke deh, aku tunggu ya. Sedih ya guys, gue gak ada gitu. Ada clip on guys. Ya udahlah ya, kita syukuri apa yang ada. Oke. Udah mau masuk ke pertanyaan yang gimana nih Ci? Aduh, aku takut. Kenapa? Lanjut. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kita boleh santai aja nih Ci. Iya, oke. Gimana perasaannya jadi bintang tamu dulu nih? Cici udah nonton kan episode pertama kita nih? Udah, tapi bintang pertama itu Gerald ya? Masih Gerald. Iya, jadi aku nggak nonton semua sih sejujurnya. Cuma awal-awal doang. Jadi pertama kali aku perasaannya diundang itu tuh aku nolak dulu sih, apaan sih Gerald? Enggak, aku nggak mau ngomong, aku nggak mau masuk podcast kamu gitu kan. Karena kan aku emang kamu tahu lah ya, aku susah ngomong di publik umum gitu loh, jadi takut gitu. Jadi aku bilang enggak, aku nolak terus, tapi si Gerald tetap bujuk-bujuk. Jadi ya udah deh, aku mau di sini. Lumayan kan ya, terkenal masuk YouTube-nya Imareta. Amin. Siapa tahu kan? Juga loh Ci, udah mau datang ke podcast kita Ci. Sama-sama. Pertanyaan umum dulu deh. Waduh, kenapa nih? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan umum yang kayaknya orang-orang juga pasti bakal nanya gitu. Cici nyangka gak sih bisa dipilih jadi ketua BEM? Aku jawab deh ya. Sebenarnya sih aku nggak nyangka banget. Jadi tuh ceritanya nih, aku cerita dulu ya. Oke. Awalnya tuh aku pernah dipilih jadi ketua salah satu webinar. Nah di situ Pak Arya tuh ada di dalam audit itu. Jadi maksudnya kita mau pas hari hanya itu Pak Arya ikut di audit. Kan biasa kita kalau ngadain webinar dulu kan pas masih pandemi kita datang ke kampus kan. Iya. Nah si Pak Arya ngeliat, terus habis itu Pak Arya, udahlah Kayla fix ya, ketua PKKMS sama ketua BEM gitu kan. Gak jelas kan orang kan. Habis itu aku apaan sih Pak, gak jelas gitu kan. Terus dia kalau ketemu aku tuh dia langsung ngomong ketua PKKMS sama ketua BEM ya Kayla gitu kan. Terus aku bilang ini, Pak saya mau deh ketua PKKMS, tapi saya nggak mau ketua BEM ya Pak gitu kan. Kata Pak Arya, ya udah deh boleh. Dia okein aja dulu. Terus habis itu pas udah selesai nih, aku kan jadi ketua PKKMB kemarin kan tahun 2022. Terus si Pak Arya, kenapa? Tahun kita masuk. Iya. Terus abis itu gitu deh pas sudah selesai PKKMB si Pak Arya mulai lagi deh jurusnya dia membujuk semua anak gitu kan. Gitu. Jadi ya udah nggak, karena angkatan 2020 itu juga minim yang mau maju jadi ketua BEM. Jadi ya udah deh Pak Arya diskusi sama aku, terus ya udah jadi akhirnya aku mau maju ke ketua BEM gitu ceritanya. Jadi nggak nyangka, sebenarnya nggak nyangka banget. Bahkan nggak mau awalnya. Iya betul. Oke nih, pas udah jadi ketua BEM dong Ci. Rasanya gimana sih? Aduh. Sibuk, kecewa, seneng, sedih. Lebih banyak deg-degannya ya Say. Jadi aku lebih banyak, kan aku dulu kan emang nggak ada pandangan sama sekali kan, yang tadi aku bilangin nggak ada pandangan sama sekali buat jadi ketua BEM. Jadi kayak aku deg-degan, abis ini aku ngapain ya, terus habis itu bulan depan ngapain ya, ada acara apa nih. Jadi aku kayak lebih deg-degan sendiri tiap malamnya gitu loh, karena ya gitu kan, karena punya kesibukan baru kan, jadi gitu. Jadi lebih banyak ngatur waktu juga, belajar ngatur waktu untuk
kuliah, untuk BEM, untuk magang gitu. Jadi ya udah deh, dinikmatin aja. Cici udah semester berapa nih kalau udah magang? Aku semester 6, aku ikut MBKM, program Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka Udah gitu. senior banget guys. Enggak lah, nanti kamu juga ikut kok. Anak-anak semester 2 minimal. Bisa. Berat gak sih tanggung jawab jadi ketua BEM tuh? Berat, sejujurnya berat. Karena kalau ada something, kalau ada apa selalu panggil kan ketua BEM-nya kan. Misalkan ada aku lupa nginfoin apa, salahnya aku. Terus misalkan kalau anaknya bermasalah dalam nilai, panggilnya aku gitu. Jadi ya udah, jadi kayak beban 35 anak itu aku yang pegang untuk anggota-anggota aku ya gitu. Bahkan kalau ada nilai yang jelek di anggota BEM, Cici pun dipanggil. Iya, maksudnya didiskusikan aja sih. Aku sama Arif suka ngomong, ini si anak ini nih abis ditegur sama dosennya ini gitu. Jadi gitu. Berat banget ya guys. Tapi enak juga loh jadi ketua BEM tuh tahu gosip-gosipnya Pradita. Antara dosen, mahasiswa, pihak luar, bahkan pihak dari Sumarekon ke Pradita tuh pernah tahu. Kayak enggak sih, enggak bercanda-bercanda. Tapi emang gitu. Enggak boleh. Mau tahu jadi ketua BEM dulu. Jadi ketua BEM ya. Di belakang layar boleh nanti bisnis-bisnis. Sekarang kita pengen tahu nih, Cik, secara general aja, mau terlalu dalam atau gimana yang bocorin rahasia dapur. Tugas BEM itu apa aja sih tugas BEM? Tugas BEM itu secara general ya, dia itu sebagai jembatan antara mahasiswa dengan mahasiswa dengan dosen, terus mahasiswa dengan pihak luar, pihak eksternal, pihak luar masyarakat gitu. Jadi segala hubungan itu tuh BEM yang pengatur ya, yang tengah-tengahnya gitu. Jadi kalau misalnya ada aspirasi dari mahasiswa mau untuk kemajuan Pradita nanti bisa lewat BEM. Jadi nanti BEM kasih tau ke dosen atau ngeluh tentang apa BEM bisa dikasih tau gitu. Oke, jadi BEM ini sangat banget membantu mahasiswa-mahasiswa. Jadi jangan lupa hubungin BEM Pradita di sini ya. Nanti tolong ya, susah kan ya BEM. Aku pengen tahu nih Ci, BEM. BEM kan pasti setiap kampus ada dan udah terkenal banget lah ya nama kata BEM itu. Semua orang tiap kali ke kampus mau masuk organisasi siapa? Kayaknya nanti BEM aja deh gitu kan. Kira-kira nih untuk BEM Pradita sendiri udah ngapain aja sih ke masyarakat nih Ci? Oke. Jadi untuk BEM Pradita itu tuh kemarin untuk masyarakat ya. Kita sudah membantu menggalang dana untuk yang tsunami di gempa bumi di Cianjur. Nah ya jadi kemarin kita udah ngumpulin dana, bahkan dosen-dosen pun terlibat dalam mengumpulkan dana itu. Jadi kita sumbangkan ke PMI Tangerang, nanti Tangerang yang salurkan ke Cianjurnya. Nah untuk next nih bentar lagi akan aku spill dulu deh ya. Spill untuk program kerja BEM untuk ke masyarakat itu nanti akan ada donor darah. Jadi teman-teman yang berkeinginan hati untuk mendonorkan darahnya bagi orang-orang yang sulit, bagi orang-orang yang membutuhkan darah itu bisa join di prokernya BEM gitu. Nanti sekitar bulan Maret kalau nggak salah, bulan depan. Itu keren banget. Jadi itu tuh program kerja donor darah itu tuh sangat mulia guys untuk membantu buat orang-orang yang sakit di sana ya. Gitu. Proker-prokernya sih dan tingkat atas. Jadi ditunggu ya, join ya harus ya, oke? Karena juga ya. Boleh hubungin BEM. Oke, nanti ditunggu aja ya. Nanti kita ajak anak Himareta boleh lagi. Boleh. Himareta harus ini nggak sih, harus donor darah juga semua? Kita list nama-namanya. Oke. Gerard ya yang pertama ya. Pertama harus wajib. Oke. Kamu juga sangat. Oke. Kalau ini ada pertanyaan yang berat nih sih. Oh my god, jangan berat dong. Sih bilang kan, kalau BEM tuh jadi jembatan buat mahasiswa dosen, aspirasi dan keluhan mahasiswa. Ada pertanyaan titipan sama kayak episode sebelumnya. Apa tuh titipannya tuh? Siap dulu nggak nih Ci? Amin, pelan-pelan deh aku jawab deh ya. Siap ya. Kok dana yang cair masih kena pajak sih Ci? Jadi kalau ada event nanti harus gimana? Harus kita nombok kah dari anak-anak eventnya? Atau menurut Kak Kayla dana tuh susah nggak sih cairnya? Untuk dana di Pradita ya? Iya. Oke, jadi aku jawab dulu ya, semoga benar ya dari pengalaman aku. Jadi untuk peraturan Pradita sendiri itu memang ada peraturannya khusus untuk yang sewa, kasih hadiah, terus abis itu honor pembicara itu tuh semua harus
dipotong pajak. Itu ada besarannya tuh, ada peraturannya sendiri. Kayak misalkan untuk pembicara perorangan itu tuh dia kena 2,5%. Itu emang udah wajib, udah kudu wajib itu ininya ya, hukum pradita lah. Nah, kalau misalkan sama yang kalau bagi-bagi hadiah, misalnya kita dapat dia jawab kuis, nah itu hadiahnya tuh misalkan bukan dari dana kas, dari uang pradita, nah itu harus dipotong pajak sebesar 6% kalau nggak salah untuk orang. Jadi lumayan kan. Nah itu tuh gimana caranya itu kita harus ngobrolin baik-baik ke pihak yang terkait, misalkan yang pemenangnya itu, pemenang hadiahnya itu kita ngomong mau nggak jadi kita ngomong nanti hadiahnya itu dipotong pajak ya gitu, atau nanti buat yang pembicara mohon maaf Pak Bu, menurut peraturan kampus tuh nanti akan dipotong pajak sebesar 2,5% gitu, apakah Bapak dan Ibu berkenan gitu, nggak apa-apa gitu lah. Terus katanya oh iya nggak apa-apa, itu baru. Tapi kalau misalkan nggak mau, ada kasusnya beberapa kasus yang pembicara tuh maunya tuh itu bersih segitu, misalkan bersih 3 juta gitu kan. Nah gimana caranya biar dia nggak mau potong pajak? Ya udah dengan ngambil uang kas himpunan atau kas BEM atau nombok sendiri panitia gitu sih kita biasanya. Soalnya di peraturan finance pradita tuh nggak boleh di markup. Jadi kalau misalkan kita 3 juta, terus 2,5%-nya itu 75.000, maksud ya naik 75.000. Jadi kita nanti ngajuin anggaran dananya itu nggak boleh nulis 3 juta 75.000, itu nggak boleh. Itu malah dia nggak boleh, jadi harus dipotong. Jadi gitu ya udah, mau nggak mau antara kita keluarin duit pribadi atau ngambil uang kas. Maka itu gunalah uang kas gitu, berguna. Nah kalau menurut aku susah nggak cairnya dari pradita itu nggak susah banget. Pradita tuh sangat mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswanya. Jadi tuh tapi dengan catatan pradita itu tuh akan menurunkan duit yang kita anggarkan itu 2 minggu setelah kita ajukan. Paham nggak maksudnya? Oh, iya. Jadi misalkan kita ngajukan hari Senin hari ini nih, nanti turun duitnya itu 2 minggu kemudian. Jadi buat teman-teman himpunan atau teman-teman BEM atau teman-teman organisasi UKM gitu, kalau mau ngajuin duit itu harus jauh-jauh hari, karena kan nggak mungkin kan kita baru nerima duit pas hari H acara kan. Jadi seenggaknya kita harus udah didiskusikan acara tersebut atau kegiatan tersebut yang kita mau laksanakan itu jauh-jauh hari, berapa bulan sebelumnya gitu. Iya. Kalau bisa udah ngajuin proposal dan anggarannya itu tuh sebulan jauh lebih baik gitu, sebulan sebelum acara gitu. Nah tapi dengan catatan juga laporan pertanggungjawaban itu tuh juga harus diserahkan setelah H-7, jadi seminggu setelah acara berlangsung gitu loh. Jadi ya begitulah, ikutin aja peraturan pradita. Sebenarnya tuh pradita nggak susah ngasih duit, itu nggak susah banget menurut aku ya. Karena kita ngajuin berapapun nanti bakal disetujuin asalkan laporan kita jelas gitu dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada gitu sih. Oke, jadi buat lo kesal pertanyaan titipan sudah dijawab sama Cik Kayla ya. Bahkan BEM pun berkorban banyak di situ buat event-event. Mungkin nggak disebar aja, itu rahasia dapur. Cuman ya emang udah jadi ketentuan pradita, nggak bisa kita ubah-ubah. Jadi ya terima aja dan laksanakan yang paling baik lah. Betul. Masih pertanyaan titipan nih sih. Oke. Minum dulu deh, minum dulu. Cici jawabnya dari tadi langsung banget nih. Semangat banget buat podcast. Iya dong. Pertanyaan titipan satu lagi nih, kalau misalkan ada mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, kan harus ke himpunan nih Kak. Terus kalau aspirasinya tentang fasilitas kampus yang nggak memadai, himpunan tuh harus kemana laporan dan harus ngapain? Oke. Dari pengetahuan aku ya, jadi tuh kita misalkan ada usul nih misalkan mau nambah lapangan basket gitu, misalkan ya, atau fasilitas komputernya rusak gitu, komputer lab gitu kan. Nah itu tuh kita bisa ngomong dulu ke bagian kemahasiswaan. Jadi kita bilang dulu ajak obrolin ke Pak Arya, ngobrol ke Pak Arya, diskusikan. Terus nanti kalau misalkan Pak Arya, ayo kita diskusikan lagi ke pihak building management. Kalau untuk fasilitas kampus ya, tetap kita punya
building management sama general affair itu yang ngurusin segala fasilitas dan segala peralatan kampus lah ya gitu. Jadi diobrolin aja, siapa tahu mereka menerima masukan untuk menjadi pradita yang lebih baik lagi gitu. Jadi bisa. Kalau misal nih mahasiswa mau menyampaikan aspirasi tentang himpunan ke kampus, tapi informasi itu tentang fasilitas nih, fasilitas pradita yang mungkin bagi beberapa mahasiswa tuh kurang memadai. Kita kan bingung nih sebagai mahasiswa, kita harus lapor ke mana ya? Atau lapor ke BEM kah? Atau lapor ke pradita langsung ke mana gitu? Nah, Cici kan sebagai ketua pasti lebih ngerti dong dari kita. Mungkin gimana ada solusinya? Menurut sepengetahuan aku ya, kalau kamu atau himpunan atau BEM mau ngusulin fasilitas, mau ngajuin iya gitu, itu bisa obrolin langsung ke bagian kemahasiswaan Pak Arya, langsung aja, langsung ajak ngobrol, Pak, boleh diskusi nggak kita bentar jam segini gitu. Nanti jika beliau udah available, kita langsung ngobrolin. Dan kalau misalkan diterima nih, biasanya Pak Arya akan serahkan lagi ke bagian building management atau general affair GA-nya Pradita. Nah, jadi itu pihak bagian yang ngurus-ngurusin segala fasilitas kampus gitu. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan mereka udah oke nih menerima masukan kamu, nanti pasti mereka langsung melaksanakan sesuai dengan kemauan kalian untuk Pradita yang lebih baik gitu sih. Jadi itu dari kemahasiswaan, nanti ngobrol lagi ke pihak building management atau pihaknya GA. Jadi bukan ke BEM ya? BEM nggak bisa, tapi bisa sih ngomong ke BEM, nanti BEM sampein ke Pak Arya juga bisa. Cuman BEM tidak menentukan keberhasilan apapun. Iya, betul. Ya. Hanya jadi perantara pembantu. Jadi jangan salahkan BEM kalau ada apapun yang di request, kok nggak keluar-keluar sih? Bisa si Gerald nih. Gerald tuh biasanya, Kak Kayla kenapa sih drumnya belum turun-turun? Ya saya tidak tahu drumnya itu turun kapan ya. Ini kalau kesianannya Gerald juga sih. Oh, Gerald juga nanya. Oke. Tolong ya ketua himpunan langsung aja Pak Arya ya. Habis, nggak boleh di skip. Oke, lanjut. Ini udah pertanyaan santai sih, udah pertanyaan berat, pertanyaan titipan udah lewat. Pendapat pribadi Cici nih tentang Gerald terus ya, ini topiknya kayak Gerald ini deh. Dia enak di roasting soalnya. Oke, kenapa tuh si Gerald? Gerald kan baru-baru ini nih diangkat jadi ketua himpunan Himareta nih. Udah jalanin beberapa proker di bawah naungan BEM yang pasti dong. Terus juga mungkin kedepannya akan ada acara yang berhubungan sama BEM. Kira-kira Gerald tuh orang gimana sih? Ya ini salah satu pertanyaan titipan aja, karena ya biar seru juga kan, kita ada pembahasan yang have fun dikit. Ya Cici silakan mulai roastingan dari detik ini lah sih. Gerald tuh bucin parah, ya nggak sih? Gerald tuh setiap kalau ketemu tuh dia lagi ngebucin terus, jadi ya gitu deh. Nah kalau untuk baik-baiknya ya si Gerald tuh asik, dia tuh bisa diajak bercanda, bisa diajak serius juga, bisa diajak diskusi. Sama Gerald itu menurut aku ya, dia itu jiwa pemimpinan, jiwa melayaninya itu tinggi banget. Wah, baru kali orang Geraldi dipuji. Iya serius. Nah terus abis itu dia juga dari penglihatan aku, dia itu kayaknya punya sifat think visioner deh. Dia punya pemikiran yang ke depan gitu untuk kemajuan Himareta. Aku ngeliat banget dia tuh ngomongin Himareta, terus dia kayak udah punya plan jauh banget buat Himareta tuh untuk lebih terkenal lagi gitu. Kenapa tadi kamu ngomong apa? Enggak ngomong. Oke. Nah gitu sih. Untung isinya kali ini pujian negara. Anda selamat. Nanti di roasting balik nggak mau. Dan jangan kamu mau Geraldi, kamu bukan Geraldi. Kita mau lanjut ke Cikaila aja nih. Kenapa dong? Udah jadi mahasiswi Pradita berapa tahun? Dari tahun 2020 aku. Masuk 2020. Mau 3 tahun guys. Iya. Kalau kesah dong sih. Kalau kesah jadi mahasiswa Pradita. Enaknya. Mau tahu dong. Pertama apa ya? Parkiran mahal, ya nggak sih? Saya sebagai penghuni parkiran, penghuni basement ya sangat merasakan gitu deh. Belum Belum bensinnya ya say. Bensin.
udah 3 podcast masalah ini belum selesai. Tolong manajemen Pradita. Saya masih mau kuliah, tenang. Kita sampai mau lulus kok Kita ya. masih mau lulus, tapi demi Pradita jadi lebih baik dan menarik, why not? Kalau senengnya dong, masa keluhnya doang? Apa ya senang di sini tuh dia tuh, aku sih lebih bangga dia karena bawahannya Sumarekon sih untuk Pradita. Jadi kayak lebih dipandang aja gitu. Keren aja ya. Walaupun kampus baru, tapi tuh dia kalau kita udah ngomong bawahan Sumarekon, Anak mana? Sumarekon bro. XMS. Langsung high class sih ya. Udah gitu sih paling kalau yang untuk kuliahnya itu masih pada umumnya aja sih, masih kayak ya Kayak kuliah pada umumnya iya. Rata-rata materi kita juga sama kayak kampus-kampus. Betul. Sama. Padahal kita juga ada beberapa materi yang lebih maju daripada kampus lain. Karena aku punya teman-teman juga kan suka sharing-sharing. Lu matkulnya gimana tuh, belajar udah sampai mana gitu. Kita lebih banyak kan lebih maju Itu gitu. lebih cepat sama beberapa kampus. Jadi kita nggak bukan kampus ece-ece baru gitu, enggak deh. Kayak Pradita baru langsung ya? melejit gitu loh. High class. Iya. Pengen nanya lagi nih Ci. Nah betul. Aku aja yang masuk di tahun 22 itu jujur nggak terlalu kenal sama yang namanya Pradita. Iya kan? Kita sharing-sharing. Karena aku tuh masuk Pradita karena ada Koko. Oh, oke. Koko mungkin angkatan di 2020 kayaknya. Retail juga. Enggak, 2020 atau 2019 aku lupa mungkin ya. Tapi Jurusan? dia ada jurusan teknik sipil. Oh, teknik Kayaknya 2020 deh. Aku nih sedikit penasaran gitu kan, kayak Pradita tuh kampus apa gitu? Karena kan kita nggak pernah dengar gak sih Pradita. Kalau aku kan alasan aku masuk tuh karena ada Koko di sana. Dan ternyata Pradita tuh nawarin yang gak ditawarin sama kampus-kampus lain loh guys. Kayak baik banget, yang pasti baik banget dan bisa kalian buktiin sendiri tuh ada beasiswa yang dikasih baik banget. Itu hampir nggak ada kampus yang mau ngasih beasiswa sebanyak itu jujur nggak pernah. Karena sebelum aku masuk sini pun aku tes di hampir semua universitas yang kayaknya semuanya udah tahu namanya lah dari sekitaran Jakarta, karena aku tinggal di Jakarta kan. Perela udah di Tangerang karena memang ya apa yang ditawarin sepadan dengan kualitasnya. Kalau alasan Cika sendiri, kenapa sih milih Pradita? Apalagi Cici masuk kan sebelum aku tuh Pradita lebih baru lagi tuh. Sebenarnya alasan aku masuk Pradita udah kamu spill sih, karena beasiswa. Kamu anak beasiswa juga? Iya. Beasiswa apa? Full. Oh iya kan sama aku. Aku juga beasiswa anak guru, tapi aku beasiswa anak guru, jadi dapat full juga sampai lulus gitu. Jadi sama kayak kamu, aku alasannya tuh aku udah ngetes di banyak universitas ternama lah ya. Nah, nggak semua dapat beasiswa. Maksud aku nggak dapat beasiswa yang full 100% sampai lulus ya. Terus ada berapa yang 30%, ada yang 75%. Nah, pas diskusi sama orang tua, pasti orang tua langsung ya udahlah ini aja yang 100% ya enggak sih. Nah, ya udah deh, jadi terus aku juga mikir karena Pradita juga bawain Sumarekon udah digaung-gaungin. Kata kalau langsung bisa kerja di Sumarekon, jadi ya udahlah why not gitu, coba aja gitu. Itu sih alasan aku karena beasiswa. Kamu beasiswa apa? Aku beasiswa testing. Tes, oke. Bukan beasiswa siblings atau? Wah, tadi ditawarin yang sibling. Tapi emang benar sih Pradita nawarin beasiswa tuh banyak banget. Banyak banget sih. Aku Dia, pun kaget sih. iya kan? Kayaknya pendonor duitnya tuh banyak banget ya. Sumarekon. Boleh kali ya. Iya, jadi kasih uang jajan nanti juga. kalau masuk kampus kemana udah datang lah kasih datang guys. Parkir tanggung sendiri. Iya. Iya itu fair. Ya. Terus, oke. Kita lanjut lagi. Boleh. Masalah tentang udah mulai sikap-sikapan nih Ci. Aduh. Pribadi seorang Cici Kayla Anugrah tuh gimana nih? Kayaknya kalau ngomongin diri sendiri kayaknya agak gimana gitu ya. Aku balik nanya ke kamu deh, pendapat kamu tentang aku gimana pandangan. Kan tadi kan aku udah ngomong tentang Gerald kan. Kalau tentang kamu kan kita baru pertama kali ketemu ya, jadi pertama kali ketemu jadi masalahnya nih Ci. boleh lah gimana pendapat kamu tentang aku. Kan aku First impression aja boleh. Boleh. Aku jelasin first impression dari aku, nanti baru Cici spill ternyata Cici tuh orang kayak gimana nih. Boleh. Tadi pas ketemu Cici sebelum kita ke ruangan ini di lorong tuh ngeliat Cici tuh tegas banget orangnya. Iya mas. Kira-kira takut ngomong ya, kayak takut nggak approach gitu. Enggak, Pak. Mereka yang udah nggak approach Cici duluan, yang mungkin udah kenal Cici, udah pernah ketemu, waktu ngomong apa sih Kayla tuh baik orangnya santai. Cuma pas lihat Cici jalan tuh kayak wibawanya ada lah. Jadi kayak takut sendiri gitu Cici mau nyamperin
nyamperin kayak udahlah nanti dulu tegang. Tapi ternyata Cici orangnya lebih enjoy dan jauh lebih santai banget. Mau penasaran, gimana nih Cici tuh aslinya nih gimana sih? Iya asal sebenarnya tuh aku orang gitu emang dari kayak tampangnya aku tuh kayak galak gitu ya. Semua orang pada bilang sih, semua first impressionnya tuh aku tanya ke teman-teman aku tuh semua pada takut sama aku. Emang dari SMA nggak dari SMA beneran dia bilang tuh teman-teman aku banyak bilang kalau aku tuh menyeramkan ya. Tapi sebenarnya sih nggak tahu aku asik banget tuh aku bisa diajak diskusi, bisa diajak bercanda juga gitu. Udah Apa sih terjawab pendapat? guys. Iya gitu loh. Aku malu mau yang gini-giniin. Aku nggak tahu diri aku. Mungkin kalian akan ngasih si ketua BEM di media-media yang lain nanti di Pradita yang sangat amat berwibawa, tapi ya aslinya begini guys. Kalau mau tahu lebih lanjut, follow aja IG aku ya. Boleh. @Kayla Anugrah hanya 2. Nah silakan kalian udah tahu harus lakuin apa kan? Follow. Oke. Mau tanya nih Cici SMA di mana sih? Aku SMA di Lentera Harapan Curug, tau nggak? Aku nggak tahu Cici itu di mana tuh Cici? Jadi tuh aku sekolah di SMA Lentera Harapan Curug yang di Binong. Tahu Binong nggak? Enggak. Tahu. Nah dia itu sekolah bawahannya UPH, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, Universitas Pelita Harapan. Dia tuh bawahannya tuh ada SPH, Sekolah Pelita Harapan, Dian Harapan, sama Lentera Harapan. Nah aku di bagian Lentera Harapan gitu. Itu sih aku sekolah. Kalau kamu sekolah di mana? SMA-nya? Aku jauh sih. Aku di SMA Christophorus. Christophorus kayak pernah denger deh. Pasti pernah, soalnya dia kan pernah datang ke sini Ci. Ya aku nggak tahu kok. Christophorus itu di Jakarta apa? Jakarta Barat. Oh, oke. Waktu itu pas waktu aku udah masuk ke sini ya. Waktu aku udah masuk ke sini dia sempat ada tour di bawahnya yang ngatur turnya kayaknya siapa waktu Oh, itu? Sam ya, Samuel atau bukan? Lupa dia aku. Oh itu kayak bukan Ada salah satu marketing. sama teman Cici juga deh. Ada yang ngatur buat mereka datang yang part time biasanya. Iya, yang biasa magang-magang. Kan magang di Pradita. Nah itu mereka yang ngatur. Ya lumayan jauh lah sih kalau dari sini. Tapi kamu tinggal di sana juga? Aku tinggal di sana, di sini. Jadi PP, oh my god. 25 kilo. Gila, isi bensin berapa tuh seminggu tuh? Wah. Oke deh, lanjut deh, boleh deh. Kalau kehidupan di kampus gimana sih, Ci? Enjoy Apa? sih? Kehidupan di kampus Kehidupan di kampus. terlepas dari jadwal kuliah yang padat sama jadwal BEM ya. Cici sendiri ngerasa kuliah di kampus tuh seneng nggak sih? Kan udah jalan lama nih. Kalau kita yang baru-baru kan pasti ada rasa saat kita baru kuliah nih lagi senang-senangnya baru 1 semester. Cici kan udah lama nih semester 6. Nah, sebenarnya aku sama sih sama kamu karena kan aku baru masuk offline sekarang. Iya. Jadi semester 1 sampai 4 itu tuh aku Online. Kan banyak kemarin semester yang 4 itu pada udah hybrid ya. Tapi kalau aku jurusan aku benar-benar masih online. Jadi benar-benar semester 1 sampai 4 itu masih di rumah. Jadi masih kenal temen tuh dari via Jimit. Nah, kalau untuk sekarang kan udah ketemu teman-teman kan lebih semangat. Sama, berarti sama kita. Jadi baru masuk kampus. Jadi kayak ngeliat, wow, jadi begini tuh kehidupan kuliah gitu. Oh, Cici sendiri lebih senang offline apa online nih? Aku lebih senang offline jujur. Karena dari dulu satu kelas tuh pada nge-voting online kan dulu kita tim lagi angkatan 2020 tuh suka di ini kan kasih Google Form apakah kuliahnya mau offline, online atau hybrid. Nah, cuma 2 orang doang di kelas aku yang ngisi offline. Cici pasti salah satunya. Yang lain maunya online karena mereka nggak mau katanya ribet pilih baju lah, terus uangnya lebih banyak lah keluarnya. Tapi aku lebih suka offline karena lebih ketemu kan, lebih gampang diskusinya gitu. Mungkin aku setuju hybrid sih, biar kantong masih kecil lah. Beda ya kalau aku kasusnya beda. Gitu deh. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ya masih santai-santai lah. Ini berapa pertanyaan lagi nih BTW nih? Kita taruh 2 pertanyaan lagi lah Ci lah. Oke. Pertanyaannya gampang-gampang. Boleh. Cici tuh udah tahu Himareta tuh dari kapan sih? Dari aku masuk. Karena tuh aku dulu tuh sebelum masuk aku suka ngeliat-liat IG-nya himpunan kan aku kan dari business management ya. Dan belum ada angkatan pertama. Jadi belum ada himpunannya kan. Nah, makanya itu aku suka ngestoknya Himareta karena kan masih dalam satu manajemen lah ya. Jadi ya udah gitu. Aku udah tahu dari awal untuk Himareta. Tanggapan Cici sendiri ke Himareta yang sekarang atau perbedaan yang Cici rasain nih dari Himareta yang tahun lalu sama tahun sekarang atau yang generasi lama sama generasi baru nih?
Kalau dari sepenglihatan aku sih Himalaya sekarang lebih aktif ya, lebih aktif banget dari Instagram sama dari dunia aslinya. Jadi tuh, jadi itu kayaknya kalian lebih banyak acara ini juga sih faktor offline juga sih ya. Jadi banyak aspirasi, banyak ide-ide kreatif yang muncul untuk diadakan di Himareta. Iya betul, aku juga kaget kalian kayak udah buat kemarin Teachers Day itu. Iya. Itu tuh sebenarnya tuh aku sama Adel kan, wakil aku Adel ya. Iya. Kita ngobrolin sebenarnya kalau ngundang satu kampus, ngundang dosen ini bukannya kawasannya BEM ya gitu, tapi hebat banget loh Himareta, Himabi sama akuntansi bisa ngadain gitu loh. Kita kayak wow gitu. Jadi keren sebenarnya Himareta sekarang tuh udah maju banget. Teruskan ya teman-teman ya. Amin. Teruskan untuk jadi Himareta yang lebih baik, karena retail juga aku ngeliat angkatan sekarang tuh ini ya lumayan menurun ya. Jadi ya kan angkat jumlah siswanya kan, mahasiswanya. Jadi jangan karena sedikit tapi tetap harus bersinar lah ya teman-teman. Kuantitas sedikit, kualitasnya naik. Iya, bener banget, keren banget emang nih Kenneth tuh. Kita udah masuk kelas question nih Ci. Oke. Banget nih kita ngabisin waktu ketua BEM kita. Ketua BEM kita sibuk guys. Ini Bercanda. Ini pertanyaan yang udah ditanya dari tiap episode pasti ditanya deh Ci. Oke. Simple banget pertanyaannya. Next Cici mau ada siapa di sini? Yang Cici tuh penasaran banget dan Cici mau jadi dia next korban selanjutnya untuk ditanya-tanya. Kalau Pare nggak boleh. Kalau Pare nggak boleh ya. Boleh. Aku usul Pak Arya. Usul Pak. Berani? Kita lihat di manajemen ya. Oke, aku usul Pak Arya karena Pak Arya itu sebenarnya asik juga, udah cek ngobrol, diskusi, seru kok. Cici mau apa sih dari Pak Arya nih? Kenapa Pak Arya harus datang ke sini nih Ci? Mungkin meyakinkan ketua kita Geraldi kali ya supaya apa? Iya, suruh dia jadi hostnya ya. Talking kita ini. Next ya guys ya, kita lihat beberapa episode ke depan akan ada satu episode Geraldi host dan tamu bintangnya itu Pak Arya. Oke. Udah semua Ci? Oke, sudah. Thank you buat waktunya. Sama-sama Kenneth, sama-sama Himareta. Kapan-kapan lagi nanti mungkin ada undang ketua BEM kedua dengan pertanyaan-pertanyaan drama-drama baru mungkin. Aku tunggu ya program-programnya yang luar biasa itu. Pasti sih. Apalagi yang itu loh yang undang. Iya. Jangan. Oke, segitu dulu episode Jam Kos yang kali ini. Thank you juga buat Cika yang waktunya sama teman-teman di belakang layar. Segitu dulu episodenya. Makasih guys. Dadah semua. Dadah.